Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Hadirin sidang Jumat yang tentunya hanya mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hibdun nafsi atau menjaga diri adalah sebuah kewajiban. Hamba Allah diperintahkan untuk menjaga diri dari segala kerusakan, baik kerusakan dunia ataupun kerusakan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak ada yang dapat memadaratkanmu, siapapun yang bermaksud untuk menyesatkan. Idza tadaitum, jika engkau telah mendapatkan hidayah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri. Yang kedua, Allah berjanji tidak ada seorang pun yang akan mampu menyesatkan diri kita apabila hidayah Allah telah dimiliki. Ilallahi marji'ukum jami'an, kata Allah. Kepada Allah kalian semua akan dikembalikan seluruhnya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka perhatikanlah oleh kalian terhadap apa-apa yang kalian perbuat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 262 memaknai 'alaikum anfusakum, maknanya adalah ihfadu anfusakum minal ma'asi, perihalalah, jagalah dirimu, yakni dari berbuat kemaksiatan. Artinya ihfadu iman, menjaga diri itu adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji pada ayat tersebut, jika engkau telah memberi Allah kepadamu hidayah, tidak ada seorang pun yang akan mampu menyesatkanmu. Tentang hal itu pula Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ketiga halaman 245 beliau mengungkapkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila seorang hamba mentaatiku pada apa yang aku perintahkan dari yang halal dan apa yang aku larang dari yang haram, maka tak akan memberi madarat kepadanya orang sesat setelahnya bila ia melaksanakan perintah itu.
Imam Ibnu Katsir pula menggambarkan ikhwatul iman bahwa maksud ayat ini bukan berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi poinnya adalah pertama, kita diperintahkan untuk menjaga diri. Yang kedua, makna menjaga diri adalah tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, Allah berjanji jika kita meninggalkan kemaksiatan, Allah akan memberikan hidayah. Yang keempat, jika seseorang telah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan mampu menyesatkan. Dan yang kelima, menjaga diri dari maksiat itu bukan berarti kita diam tanpa amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kita diam tanpa memerintah kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu, dalam tafsir Ar-Ruhul Ma'ani jilid kelima halaman 97, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi melalui jalur Abu Salamah dari ayahnya dari Nabi menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi." Demi yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam kekuasaan Allah. La yakhrujanna min ummati unasun min kuburihim. Benar-benar akan keluar dari umatku ketika dibangkitkan dari alam kubur, unasun, segolongan manusia, fi suratil qirodah, yang diserupakan dengan kera, diserupakan dengan monyet, wal khanazir, dan diserupakan dengan babi-babi. Mengapa seperti itu? Bima dahanu ahlal ma'asi, karena mereka telah berbuat mudahanah, pembiaran, karena mereka telah memilih bersikap diam dibandingkan mencegah. Waqafu an nahyihim, mereka pun enggan untuk mencegah mereka yang berbuat maksiat. Wahum yastati'un, padahal mereka mampu. Artinya ikhwatul iman, orang yang dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi diserupakan dengan monyet, diserupakan dengan kera, mereka bukan ahli maksiat. Lantas kenapa? Karena mereka mudahanah, membiarkan kemaksiatan yang ada di depan mata, padahal dia mampu. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Apabila engkau melihat satu kemungkaran, maka rubahlah, cegahlah dengan kekuasaan yang ada pada dirimu. Dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Penguasa rumah tangga adalah kita sebagai ayah. Yang berkuasa terhadap anak adalah ibunya di rumah saat sang ayah mencari nafkah. Yang bertanggung jawab di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Pemimpin masyarakat mulai dari Pak RT, Pak RW, dan seterusnya. Maka ketika mereka tidak berbuat apa-apa saat kemungkaran itu terjadi, bersiap-siaplah Anda ketika dibangkitkan dari alam kubur, kata Rasul, diserupakan dengan monyet, diserupakan dengan babi. Bukan karena maksiat, tapi karena membiarkan kemaksiatan. Artinya ikhwatul iman, menjaga diri itu bukan hanya tentang kita yang selamat, tapi bagaimana menyelamatkan orang lain. Nu'man bin Bashir yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya
Hadis nomor 2493 meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul qaim ala hududillah. Perumpamaan al-qaim, orang yang melaksanakan had-had Allah, batasan-batasan Allah. Wal waqi, dan orang yang waqi, yang sebaliknya, menjerumuskan diri, melanggar berbagai batas Allah. Perumpamaan al-qaim dan al-waqi, kata Rasul, kamasali qaumin, bagaikan satu kaum, istahamu ala safina, yang mereka berada di satu kapal laut, ada di satu kapal layar, ada di satu perahu besar. Fa'asaba ba'dahum a'laha, maka sebagian dari mereka ada yang berada di atas kapal, ada di bagian atas, lantai kedua. Wa ba'dahum asfalaha, ada pula yang di bagian bawahnya. Fakana alladziina fi asfaliha, maka orang-orang yang ada di bagian bawah, idastaqau minal ma'i marru ala man fawqahum, kalau mereka membutuhkan air, mereka terpaksa lewat kepada orang-orang yang ada di bagian atas. Faqalu, mereka pun berkata, lau anna kharaqna min nasibina kharqan. Teman-teman, sudah, supaya kita tidak merepotkan orang-orang yang ada di atas, kita butuh air, sudah kita buat saja lubang di bawah, kata orang-orang yang berada di lantai bawah. Walam nu'ti man fawqana, supaya kita tidak mengganggu mereka yang ada di lantai 2. Ikhwatul iman, apa kata Nabi? Fa in yatrukuhum, jika mereka yang di lantai 2 itu membiarkan saudaranya yang ada di lantai pertama melubangi kapal tersebut, wama aradu halaku jami'an, mereka pun tidak bermaksud untuk mencegah, pula tidak bermaksud ingin celaka, halaku jami'an, kata Rasul, tidak akan hanya yang lantai pertama saja yang celaka tenggelam, tapi seluruh penumpang kapal itu akan tenggelam, mati bersama-sama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, wa in akhadu ala aidihim, tapi jika orang-orang yang ada di lantai kedua, akhadu ala aidihim, memegang tangan mereka yang di lantai pertama. Sebagaimana hadis Rasul dalam riwayat yang lain, kata Rasul, tolonglah orang yang zolim dan orang yang dizolim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami menolong orang yang dizolim, kami mengerti. Tapi bagaimana kami menolong orang yang zolim? Kata Rasul, peganglah tangannya, jangan sampai dia berbuat zolim kembali. Inilah yang dinasihatkan oleh Rasul, maka kata beliau, najau wa najau jami'an, maka orang yang mencegah saudaranya akan selamat, dan orang yang akan berbuat maksiat karena dicegah oleh saudaranya pun akan selamat. Ikhwatul iman, Huzaifah al-Yamani meriwayatkan hadis pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2176, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," kata Nabi, demi yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, benar-benar kalian harus wajib, tidak boleh tidak, jangan ditinggalkan amar ma'ruf. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan benar-benar harus wajib, tidak boleh, jangan ditinggalkan, mencegah dari kemungkaran. Bagaimana kalau ditinggalkan? Kata Nabi, aula yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum iqaban, atau Allah akan menurunkan bagi kalian iqaban, siksaan yang merata,
bukan hanya bagi pelaku maksiat, tapi juga bagi mereka yang membiarkannya. Yang lebih parah, ikhwatul iman, summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya umpamanya. Apa kata Nabi? Fala yustajabalakum, tapi doa kalian tidak akan diijabah. Mungkin ikhwatul iman, telah segudang doa kita panjatkan, telah puluhan malam kita hidupkan, kenapa masalah di rumah tangga kita tak usai-usai? Maka perlu kembali kita memperhatikan, memeriksa saat anak kita terlena dengan smartphone-nya umpamanya, azan berkumandang, di mana amar ma'ruf nahi munkar kita? Saat gadis kita pulang dari sekolah dalam kondisi tidak menutup aurat, di mana amar ma'ruf nahi munkar kita? Saat istri kita lebih senang bermedia sosial dibandingkan bertilawah Al-Quran, di mana amar ma'ruf nahi munkar kita? Mungkin Allah menunggu aksi amar ma'ruf nahi munkar kita di keluarga sebelum kemudian doa kita diijabah olehnya. Itu contoh kecil iman. Maka ketika doa bangsa, munajat satu negara, tidak akan Allah ijabah sebelum bangsa itu mengaktifkan kembali satu kebiasaan, satu nilai semangat positif amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa ayat tersebut adalah bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, atau tak dapat dipastikan berpengaruhnya dalam keadaan bagaimanapun, atau khawatir atas dirinya ditimpa kemadharatan yang membolehkannya untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ayat yang tadi Al-Maidah 105 dalam Fathul Qadir dikatakan ini adalah langkah terakhir. Alaikum anfusakum, kita sudah mencegah, sudah memberi nasihat, maka yang terakhir adalah jaga dirimu agar tidak sama-sama berbuat maksiat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, Ibnu Mas'ud pun menyampaikan tentang ayat tersebut dalam tafsir Mu'alimut Tanzil jilid kedua halaman 59. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, beliau mengatakan, muru bil ma'ruf, laksanakanlah oleh kalian amar ma'ruf, wanhau anil munkar, dan laksanakanlah oleh kalian mencegah dari kemungkaran, ma qubila minkum, selama ucapanmu diterima. Selama kita punya kekuasaan, selama kita punya lidah untuk berbicara, sampaikan kebaikan, cegah kemungkaran. Tapi kata beliau, fa in rudda alaikum, bila ucapanmu ditolak, fa alaikum anfusakum, maka jagalah dirimu, jangan menjadi orang yang sama saja, menjadi orang yang terjerumus terhadap kemaksiatan. Ikhwatul iman rahimakumullah, hari demi hari bangsa ini semakin banyak mencatat berbagai kemaksiatan, mulai dari level paling bawah sampai level paling atas. Maka di mana posisi kita? Maka mudah-mudahan kita mampu mengamalkan apa yang digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 105. Alaikum anfusakum, selamatkanlah diri Anda.
Kalau kita digambarkan umat Islam ini ada dalam satu kapal besar, tidak bisa tidak kita harus beramal ma'ruf nahi munkar saat saudara kita melubangi kapal besar yang kita tumpangi. Karena kalau kita biarkan, kita semua akan hancur dan celaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.